Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap menggunakan protokol kesehatan meskipun pandemi COVID sudah mulai melandai. Nah, hari ini di layanan bimbingan klasikal kita akan membahas mengenai psikologi remaja dan permasalahannya. Tujuannya adalah kalian agar dapat mengenal ciri-ciri perkembangan remaja, memahami tugas perkembangan, dan masalah yang dihadapi serta dapat mengatasinya. Nah, persepsinya adalah berdasarkan tinjauan teori perkembangan, usia remaja itu terjadi perubahan-perubahan yang cepat dalam aspek kognitif, emosi, sosial, dan juga pencapaian. Nah, sebagian remaja ini dapat melewati masa transisi ini dengan baik, tapi ada sebagian remaja juga yang ternyata mengalami kesulitan, sehingga mengalami penurunan pada kondisi psikisnya, fisiologisnya, dan sosial. Nah, beberapa permasalahan remaja yang muncul biasanya berhubungan dengan bagaimana karakteristik yang ada pada diri remaja tersebut. Nah, remaja itu siapa? Nah, remaja adalah suatu fase perkembangan yang dimulai ketika seseorang memasuki usia 12 sampai 22 tahun. Remaja itu tersendiri dibagi menjadi 3 klasifikasi. Nah, untuk kalian yang kelas 10 itu ada dalam fase remaja madya, 15 sampai 18 tahun. Nah, karena ada peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja, ini membuat bingung baik oleh remaja itu sendiri ataupun oleh orang tua, sehingga mungkin orang tua beranggapan bahwa kok anak saya sekarang susah ya untuk diatur. Nah, makanya disinilah fungsinya psikologi remaja untuk bisa memahami cara berpikir para remaja. Nah, ciri-ciri dan karakteristiknya adalah perkembangan fisik. Itu ada primer, ada sekunder. Ciri seks primer dan ciri seks sekunder. Untuk yang laki-laki mungkin sudah mulai dari yang namanya mimpi basah, kemudian juga ada perubahan dalam alat kelamin di testisnya, begitu juga dengan perempuan, ada sudah mulai membesar, lalu juga dimulai dengan adanya menstruasi, lalu kalau di ciri seks sekundernya itu mulai tumbuh bulu-bulu halus, wajah yang mudah untuk berminyak, akhirnya menyebabkan jerawat, nah seperti itu. Kalau untuk perkembangan kognitif, remaja sudah mulai mampu untuk bisa memutuskan apa yang akan dia lakukan, cara berpikir nalarnya itu sudah mulai jalan. Nah, untuk perkembangan emosi, lebih didominasi dengan emosi-emosi yang bersifatnya negatif dan temperamental, mudah tersinggung, marah, sedih, murung, lalu agresif, melawan, suka berkelahi, atau mungkin lari dari kenyataan gitu kan, jadi suka melamun, pendiam, senang menyendiri. Nah, sementara perkembangan moral itu remaja sudah mulai tahu mana yang boleh dan mana yang tidak gitu. Jadi mana moral-moral agama atau norma-norma sosial yang harus saya jalankan dan mana yang harus saya hindari. Sementara untuk perkembangan sosial itu tadi, mulai ada keinginan untuk membentuk kelompok, memiliki teman, tidak hanya lebih dari satu, dan menjalin persahabatan. Sementara untuk perkembangan kepribadian, remaja sudah mulai mencari jati diri. Saya ini ingin menjadi apa? Yang nanti di fase ini remaja sudah mulai mencari role model yang akan dia ikuti itu siapa. Nah, ini adalah tugas perkembangannya pada fase remaja. Yang pertama itu adalah menerima keadaan fisik dengan segala kualitasnya. Ini berhubungan juga dengan poin yang nomor 5, menerima diri sendiri dan yakin atas kemampuannya. Jadi, remaja sudah harus mulai menerima apa kelebihan saya, lalu kekurangan saya apa yang harus saya perbaiki. Jadi, mulai untuk mengurangi membanding-bandingkan dengan orang lain, karena dengan keadaan fisik kamu itu, kamu sudah harus bisa menerima. Kemudian yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua. Jadi itu tadi emosional dalam artian, oh tidak perlu ditegur itu saya sudah tahu harus seperti apa. Nah, begitu kadang remaja itu kan masih harus ditegur dan sebagainya, apalagi dalam hal emosi. Nah, dengan kemandirian emosional itu sudah tahu bahwa, oh, kalau marah itu seperti ini, yang tidak diperbolehkan marah yang berlebihan itu seperti ini, seperti contohnya. Mengembangkan keterampilan berkomunikasi antar pribadi. Nah, tadi ada keinginan untuk bisa membentuk kelompok menjadi persahabatan. Nah, artinya harus mulai terampil komunikasi dengan orang lain seperti apa, kemudian juga bergaul dengan orang lain bagaimana. Orang lain itu tidak hanya teman yang
seumuran ya, tapi juga dengan orang yang lebih tua dan juga orang-orang yang mungkin usia di bawah remaja tersebut. Tadi berhubungan dengan kepribadian, menemukan role model atau tokoh yang akan dijadikan identitas. Nah, kalau remaja memiliki tokoh figur yang baik, kedepannya akan mengantarkan remaja itu juga memiliki figur yang baik. Tapi kalau remaja akhirnya mencari role model-nya yang ternyata figurnya itu kurang baik, gitu, pengaruhnya kurang baik, akhirnya membuat remaja itu sendiri juga akan kedepannya perkembangannya juga akan menjadi kurang baik. Tuh, nah yang kemudian selanjutnya adalah memperkuat kontrol diri. Tadi berhubungan dengan perkembangan moral. Jadi sudah mulai harus tahu mana hal-hal yang diperbolehkan oleh agama, oleh norma sosial, mana yang tidak boleh dan harus saya jauhi. Kemudian meninggalkan sifat kanak-kanakan, bahwa remaja harus menyadari tidak semua keinginannya harus selalu dituruti oleh orang-orang di sekitarnya, terutama oleh orang tua. Jadi mulai beda-bedakan gitu, ini mana yang penting, ini yang kurang penting. Jadi nggak semua keinginannya itu harus selalu diikuti. Nah, sementara ini adalah permasalahannya. Yang pertama adalah itu tadi, ingin bisa memiliki teman tapi ternyata memiliki ketanggungan dalam pergaulan atau mungkin kaku ketika berkomunikasi. Lalu tidak stabil emosi. Harusnya kan remaja itu emosinya sudah mulai mandiri tadi kan. Kapan saya harus marah, kapan tidak dan sebagainya, ini tidak stabil. Jadi marah mungkin tidak pada tempatnya, nangis juga mungkin tidak pada tempatnya, seperti itu. Kemudian adanya perasaan kosong akibat perubahan pandangan atau petunjuk hidup. Biasanya ini dikarenakan ada konflik, entah itu dengan orang tua, teman, atau dengan diri sendiri, akhirnya merasa hampa, tidak tahu harus bagaimana. Lalu yang selanjutnya ada sikap menentang dan menantang orang tua. Nah, itu tuh biasanya karena ada perbedaan pendapat. Anak ingin A, orang tua ingin B, tapi tidak terjalin komunikasi dengan baik. Akhirnya itu tadi ada pertentangan dengan orang tua. Yang akhirnya orang tua menganggap kok anak saya sekarang sulit ya untuk diatur. Padahal ternyata remaja itu sudah memiliki keinginannya sendiri yang bisa jadi ya berlawanan dengan keinginan orang tua. Lalu ada kegelisahan, karena banyak hal yang diinginkan tetapi tidak sanggup memenuhi semuanya. Tadi kembali lagi harus meninggalkan sifat kekanak-kanakan, karena tidak semua hal yang diinginkan oleh remaja itu harus selalu diikuti. Seperti itu. Nah, senang bereksperimen dan bereksplorasi. Kalau ternyata eksperimen dan eksplorasinya ke arah yang baik, itu akan memunculkan sesuatu yang baik juga. Tapi kalau ternyata eksperimen dan eksplorasinya ke hal-hal yang salah, itu akan berdampak sekali pada nanti kehidupan remaja ke depannya. Nah, kemudian memiliki banyak fantasi, hayalan, dan bualan karena banyak keinginan yang akhirnya tidak mungkin bisa dipenuhi semuanya. Akhirnya lari ke hayalan, enak ya kalau aku tuh seperti ini, kayaknya menyenangkan kalau begini. Nah, seperti itu. Lalu ada kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan juga untuk memulai kegiatan berkelompok. Jadi ingin itu apa-apa bersama-sama dengan teman. Jadi kalau dijauhi teman itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh remaja, karena prinsipnya adalah semakin banyak teman itu akan membuat kehidupannya semakin lebih baik. Tapi tetap ingat terkait berkelompok harus bisa memilih circle pertemanan yang baik, karena circle pertemanan itu juga iya sangat berhubungan sekali. Nah, akan seperti apa kamu ke depannya. Oke, itu sedikit mungkin ya penjelasan dari Ibu terkait remaja, perkembangan remaja dan segala permasalahannya. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.